Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, dan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi. Selawat berangkaikan salam tidak lupa pula mengucapkan kehadiran kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita telah termasuk umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, tanpa dirasa kita telah melewati beberapa hari di bulan Ramadan. Semoga ibadah kita selama di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala serta dilipat gandakan pahala kita selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada hakikatnya, tujuan kita menjalankan ibadah puasa, tujuan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu berpuasa di bulan Ramadan tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mencapai predikat takwa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah dengan semaksimal mungkin, sebab bulan Ramadan itu sendiri memiliki keistimewaan di dalamnya. Lalu, mengapa Ramadan begitu istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain? Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, dalam kesempatan ini saya akan sampaikan dua di antara keistimewaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, kalau kata Allah Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mengimaninya, menjalankan petunjuk itu. Ibarat kata kita memiliki sepeda motor, ada buku petunjuk atau manual booknya. Kalau kita mengikuti dan berpedoman pada buku petunjuk tersebut, maka nyamanlah kita saat berkendaraan, enaklah kita menikmati perjalanan. Tapi kalau kita sesuka hati saja, seenaknya saja menggunakan kendaraan sepeda motor tersebut tanpa mengikuti pedoman serta petunjuk yang seharusnya kita ikuti, maka yakinlah itu sepeda motor bakal cepat rusak. Dipakai juga nggak enak. Kalau udah nggak enak dipakai, jangankan nyaman, jangankan nikmat, yang ada sepeda motor bakalan jim atau mati. Nah, seperti itulah Al-Quran. Al-Quran itu petunjuk bagi kita manusia. Kalau kita ikuti perintah Al-Quran, insya Allah hidup nyaman, damai, enak. Kalau kata Al-Quran, berjalanlah di jalan yang lurus, maka kita harus berjalan di jalan yang lurus. Halal kata Al-Quran, kita ambil. Haram kata Al-Quran, kita tinggalkan. Jangan malah sebaliknya, kita berpaling, gak ikut aturan di luar petunjuk Al-Quran. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Hidup tak enak, hidup semeraut, berantakan, gak tentu arah, akhirnya stres. Lalu karena tak kuat dan iman telah rusak, akhirnya jin seperti sepeda motor yang saya ceritakan di awal. Oleh karena itu, Ramadan adalah bulan di mana pertama kali diturunkan Allah ayat-ayat suci Al-Quran. Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Maka Ramadan harus menjadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita. Keistimewaan kedua dalam Ramadan yaitu di dalamnya terdapat satu malam yang bobotnya khairum min alfi syahrin. Satu malam tapi lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu diturunkannya Al-Quran.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, malam itu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, yang ada pada sepertiga akhir malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata Allah, yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur semua urusan pada malam itu. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Oleh karena itu, mumpung di bulan Ramadan, kita manfaatkan sebagai momen bagi kita mulai dari awal hingga akhir Ramadan untuk senantiasa meningkatkan amalan, beribadah dengan ikhlas seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan izin Allah kita mendapat peluang di malam Lailatul Qadar. Lalu akankah kita menyia-nyiakan itu? Siapapun di antara kita, yang kecil atau yang besar, yang disengaja ataupun tidak disengaja, kita manusia, tentu punya banyak salah maupun dosa. Pada malam Lailatul Qadar, harapannya malam itu malaikat yang turun atas izin Allah akan mencatat segala amalan serta mengabulkan doa dan keinginan kita, mengampuni segala dosa yang telah kita perbuat. Keistimewaan itu tidak mudah didapatkan tanpa upaya yang ikhlas dan ibadah yang tulus kepada Allah. Keistimewaan malam itu hanya ada di bulan Ramadan, yang dalam 1 tahun hanya ada dalam 1 bulan di antara 12 bulan yang ada. Oleh karenanya, kita manfaatkan betul-betul bulan Ramadan ini untuk kita meningkatkan amalan ibadah kepada Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena belum tentu umur kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampunan. Semoga pesan ini dapat menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berlomba-lomba beramal, tulus dan ikhlas menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang dibarengi dengan amalan lainnya, sehingga kita benar-benar menjadi bagian orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.